Halo Guys, apa kabar Guys? Ya kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, video kali ini saya ingin membahas RUU PDP. Ya, apa sih PDP itu Bang? PDP itu mana ini? Saya juga kurang tahu. PDP itu perlindungan ya data pribadi. Oke, perlindungan data pribadi seperti KTP Anda, kakak Anda ya, oke. Nah, sebelum kita mulai ke video, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Gendut ya yang lagi-lagi mengirimkan informasi-informasi yang berkutat dengan pinjol ya. Terima kasih Bapak Gendut, semoga rezekinya lancar selalu, semoga sehat selalu juga ya. Semoga nonton juga di video kali ini ya. Oke, terima kasih Bapak Gendut, oke. Nah, langsung kita ke inti videonya ya. Saya mau buka yang ini dulu ya. Ini banyak sekali ya. 16 jam yang lalu, 3 jam lalu. Jadi masih hangat gitu ya. Apakah RUU PDP ini ya bisa berkaitan dengan pinjol? Ya kan gitu. Karena dari OJK-nya memang belum ada statement gitu ya. Oke. Kita buka yang ini dulu, yang langsung dari Menkominfo. Ini sudah saya baca sedikit ya, oke. Judulnya di sini Menkominfo ya. Menkominfo bilang ya, RUU PDP disahkan, Kominfo awasi tata kelola data pribadi PSE. Ya, apa itu PSE? Nah, kita baca di sini ya. Oke, nah kita baca di sini. RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden juga, gitu ya. Dengan disahkan RUU PDP, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo akan melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola data pribadi oleh para penyelenggara sistem elektronik PSE. Nah, PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Apakah pinjol termasuk PSE? Iya, ya, pinjol juga termasuk PSE. Oke. Jangan bohong, Bang, ya. Muka Anda kan muka-muka penipu. Saya nggak percaya. Saya unsubscribe aja videonya apa channelnya ya. Ya, terserah Anda ya. Ini saya buktikan ya. Apakah pinjol itu PSE? Ya, oke. Nah, sini saya googling apakah pinjol PSE? Ya kan sederhana saja kalimatnya, oke. Adalah di sini kita ya. Kominfo blokir 14 PSE lokal, semuanya aplikasi pinjol. Nah, berarti pinjol itu adalah PSE ya. Di sini OJK dan Kementerian Kominfo bahas pinjol ilegal dan PSE ya. Oke. Terus mana lagi ya? Ya pokoknya pinjol itu PSE. Oke ya, pinjol itu PSE. Jadi UU Perlindungan Data ini ya bisa diterapkan di pinjol menurut saya ya. Nanti kita tunggu statement resmi dari OJK-nya ya. Tapi kalau sudah PSE seperti ini ya, ya pinjol, dompet digital, ya kan Shopee, Tokopedia, ya pokoknya yang memasukkan data pribadi, KTP Anda, kakak Anda itu ya. Itu adalah PSE. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tanda kutip berarti quotes ya, quotes. Oke. Nah, di sini quotesnya mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing. Jelas Menkominfo ya, Bapak Johnny G. Plate saat memberikan penjelasan kepada insan pers usai rapat paripurna DPR. Ya, gitu ya. Oke. Jadi begini ya, PSE itu kata Bapak Johnny G. Plate. Nah, isinya itu adalah mengatur hak-hak pemilik data pribadi ya. Pemilik data pribadi itu ya Anda ya kan, dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik. Nah, seperti pinjol tadi, Tokopedia, Shopee ya, atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing gitu ya. Jadi hak kita nanti punya hak-haknya gitu ya, hak-hak pemiliknya, dan juga sanksi-sanksi bagi perusahaan-perusahaan seperti pinjol ya, pokoknya perusahaan-perusahaan sistem elektronik PSE ini atau yang lainnya juga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Joni menyebutkan salah satu yang menjadikan kewajiban dari PSE lingkup pemerintah publik maupun swasta privat yakni memastikan di dalam sistemnya dapat data pribadi dilindungi ya, yakni memastikan di dalamnya sistemnya data pribadi itu dilindungi gitu ya. Karena
pencurian data itu kan ya pasti dari PSE gitu ya kan ya, dari data-data registrasi kita di Tokopedia, Shopee gitu kan, Dana, OVO, apapun gitu kan. Nah, itu harus dipastikan di dalam sistemnya data pribadi itu dilindungi, oke. Dia juga mengatakan karena ini ada kutip duanya ya berarti quotes lagi, oke ya. Ini kewajiban data pribadi. Apa yang dilihat di situ? Apabila terjadi insiden data pribadi atau kebocoran data pribadi, breach gitu ya. Maka yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi. Jadi perusahaannya. Jika terjadi nih ya, di sini nih ya. Jika terjadi insiden data pribadi seperti penyebaran data di pinjol ya atau kebocoran data pribadi ya seperti jual beli data di pinjol juga banyak ya, maka yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi ya, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai UU PDP. Apa itu compliance? Kepatuhan sesuai UU PDP gitu ya. Oke ya, mudah dipahami ya gitu ya, tidak perlu saya ulang, tidak perlu panjang-panjang videonya. Oke, kita lanjut. Jika tidak compliance, jika tidak patuh sesuai UU PDP maksudnya ya, maka mereka PSE atau pinjol ini diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP berupa sanksi administratif, mohon maaf, maupun sanksi pidana kurungan dan denda ya. Oke ya. Nah, untuk besaran sanksinya bervariasi dari tingkat kesalahan. Oh, bukan begitu nadanya ya, begini ya. Untuk besaran sanksinya bervariasi dari tingkat kesalahan ya, mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun pidana ya, maupun hukuman denda sebesar 4 miliar hingga 6 miliar setiap kejadiannya. Oh gitu, setiap kejadiannya 4 miliar hingga 6 miliar. Waduh, enak ya. Lanjut, apabila terjadi kesalahan, maka dikenakan sanksi sebesar 2% dari total pendapatan tahunan terang Menkominfo ya. Kalau pendapatannya per tahunannya ini 1 triliun, 2%-nya berapa? Ayo tebak ya. Saya nggak pinter matematikanya, oke? Jadi ya, Menkominfo ini sebenarnya lagi menggodok gitu ya, bukan menggodok, lagi memberikan cambukan kepada para perusahaan-perusahaan digital atau PSE itu ya. Gitu kan, karena data bocor itu ya dari situ gitu kan ya. Ya jelas data-data masyarakat Indonesia ada di situ semua gitu kan. Kenapa bisa bocor ya kan? Apakah kena hack, bejorkah, ataukah memang benar dijual? Ya dijual saja gitu kan ya. Tapi ada yang mengaku ngehack gitu padahal dijual gitu kan. Kita tidak pernah tahu. Oke ya. Kita lanjut. Namun demikian, apabila ada orang-orang dan korporasi yang menggunakan data pribadi secara ilegal, maka sanksinya jauh lebih berat berupa perampasan seluruh kegiatan yang terkait dengan manfaat ekonomi atas data pribadi tersebut. Wih, ya. Namun demikian, apabila ada orang-orang dan korporasi yang menggunakan data pribadi secara ilegal, orang-orang itu hacker ya. Kayaknya ya di sini ya maksudnya ya. Orang-orang itu hacker ya dan korporasi yang menggunakan data pribadi secara ilegal. Itu maka sanksinya ya apabila ada orang-orang hacker korporasi gitu ya seperti perusahaan pinjol gitu ya yang menggunakan data pribadi secara ilegal, maka sanksinya jauh lebih berat berupa perampasan. Woi, gila. Seluruh kegiatan yang terkait dengan manfaat ekonomi atas data pribadi tersebut. Ya, sita semua gitu ya dari hasil data-data pribadi yang digunakan secara ilegal oleh hacker dan korporasi tersebut. Ya bagus lah, bagus. Oke. Lanjutnya, makanya kita sangat mendorong agar mari gunakan seluruh kepercayaan publik ruang usaha di bidang digital, khususnya bidang data secara legal. Ya, mari kita baca sama-sama undang-undangnya. Di saat yang bersamaan tentu kami melakukan literasi agar masyarakat mengetahui hak-haknya dan korporasi serta perorangan mengetahui kewajiban. Ajak Kominfo. Ya. Waduh guys, banyak banget ini. Saya
Pusing ini bacanya ini ya. Aduh. Sepertinya sama saja ya. Ini ya saya baca aja sini ya. Atas nama Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kominfo mengingatkan kepada setiap PSE atau pinjol, pengendali dan pemproses data pribadi untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sementara untuk tugas-tugas keamanan sistem informasi sesuai Perpres 53, benar nggak sih Perpres ya gitu. 53 tahun 2017 telah dipindahkan ke Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ya. Dengan adanya Perpres tersebut, jelas Joni, Direktorat Keamanan Informasi yang dahulunya berada di dalam struktur organisasi Ditjen Aplikasi Informatika kini telah berpindah ke BSSN sejak tahun 2018. Ya ini nggak usah kita baca ya kan. Itu kan itu ya apa namanya prosedur gitu kan, prosedurnya gitu kan ya. Kita tidak perlu tahu lah kan gitu kan, ini pindah-pindah ke situ ya, nggak perlu tahu lah. Yang penting kita tahu isinya tentang UU PDP itu apa gitu ya. Oke ya. Nah, apa saja sih UU PDP? Di sini kan kurang lengkap ya. Ya kan kurang lengkap begitu kan. Apa saja sih isinya RUU PDP itu? Di sini saya sudah menemukan yang lengkap. Oke ya. Nah, di sini ya, oke. Di sini. Bentar, saya mau ini ngeblok iklannya gimana ini caranya ini? Aduh, saya gaptek lagi nih. Ya udahlah, biarinlah ya, oke. Nah, isi UU Perlindungan Data Pribadi itu ada 4 larangan dan sanksinya, ya, oke. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Ya, itulah ya, oke. Nah, berikut ini 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut UU PDP. Yang pertama, larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Gitu ya, oke. Larangan memperoleh, ini kalau nge-freeze ya. Kalau nge-freeze mohon maaf, dimaafkan saya. Oke. Jadi larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, seperti hacker ya, ngehack data pribadi gitu kan untuk dijual-jual gitu ya. Oke. Itu tidak boleh. Ya. Yang nomor 2 ini ya. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi ya. Nah, larangan mengungkapkan data pribadi itu ya kan seperti penyebaran data di pinjol gitu. Itu kan mengungkapkan data pribadi kita ya. Ada KTP kita, ada foto-foto kita lagi pegang KTP gitu ya kan. Nah, itu kan data-data pribadi kita, ya kan? Itu kan tidak boleh diungkapkan ke publik, gitu ya. Apalagi di sosial media, penyebaran datanya, gitu ya kan? Itu tidak boleh, ya. Itu termasuknya juga di pasal 65 UU PDP. Oke ya. Nomor 3, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Nah, ya. Tidak boleh menggunakan data pribadi orang lain ya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri gitu ya. Anda nggak boleh misalkan minjol itu pakai punya data orang lain gitu kan ya, atau yang lainnya ya. Karena ini channel pinjol kan, saya tidak bisa membayangkan hal yang lainnya gitu menggunakan data pribadi gitu ya kan ya. Saya hanya bisa mengkaitkan dengan pinjol-pinjol saja. Oke. Nomor 4, larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Jadi Anda tidak boleh minjol pakai data pribadi palsu gitu ya, atau memalsukan data pribadi gitu ya. Tidak boleh. Sudahlah, Anda kalau nggak punya uang, kalbaikan saja gitu ya, nggak usah wah ayo kita kerjain, udahlah biarin aja lah ya. Udah, mending Anda jadi kaya raya saja ya. Oke, kerja yang banyak, kerja yang keras, oke. Nah, jadi 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi itu, yang pertama di sini mudah dipahami sebenarnya, memperoleh
atau mengumpulkan data pribadi dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri gitu ya. Yang pertama memperoleh atau mengumpulkan, oke. Yang kedua mengungkapkan seperti penyebaran data, mengungkapkan data pribadi, ya kan itu tidak boleh. Yang ketiga menggunakan data pribadi yang bukan milik kita, gitu. Oke. Yang nomor 4 membuat data pribadi palsu, gitu kan. Oke ya. Sebenarnya itu saja, 4 saja gitu ya. Oke. Lanjut, berikut ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal di atas menurut UU PDP. Ya, ini sanksinya ya. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar di pasal 67 UU PDP. Jadi bagi para hacker-hacker ini ya, atau ya terserah lah apa, pokoknya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya gitu ya, itu penjaranya paling lama 5 tahun atau pidana atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Oke. Nomor 2, sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi. Nah, ini yang penyebaran data nih kayaknya ya. Mengungkapkan data pribadi itu penyebaran data sepertinya gitu ya. Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar ya. Ada di pasal 67 UU PDP. Anda ini saja nih ya. Anda ke Google gitu kan, isi UU PDP, Anda ini nih ya, salin aja ini nih, gini ya. Nah gitu. Oh Anda mau sebar data, misalkan DC bilang saya sebarkan data Anda. Oh Anda mau menyebarkan data, saya tahu Anda pinjol dari mana ya. Ini baca nih, sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun ya, atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Ada di pasal 67 UU PDP. Ayo, silakan sebar data. Ya kan, saya tahu Anda pinjol dari mana gitu kan. Saya tahu ya kan gitu kan. Oke. Nomor 3, sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi orang lain ya. Penjara 5 tahun, paling banyak 5 miliar. Ini nomor 4, sanksi bagi pelaku yang memalsukan data atau jasa-jasa KTP palsu, NPWP palsu buat minjol, itu penjaranya paling lama 6 tahun ya, dan juga 6 miliar. Dan bagi bukan hanya yang buatnya saja, yang pakainya juga, yang pakai pinjol, pakai data fake ya, paling lama 6 tahun dan 6 miliar. Tapi ya pakai data pribadi yang asli juga belum tentu di ACC gitu ya. Oke. Nah ya, sini Anda mau baca, saya malas sekali bacanya. Udah ya, ini anu ya, penutup video ya, oke. 2 jenis data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi ya. UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP yang juga mengatur apa saja yang termasuk jenis-jenis data pribadi. Menurut salinan draft RUU PDP ini bla 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 ya. Jadi ada 2 jenisnya ya, data pribadi itu menurut UU Perlindungan Data Pribadi ada 2 ya. Yang pertama data pribadi yang bersifat spesifik ya, seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Ya intinya sih KK ini tuh ya, KK, KTP, NPWP gitu kan ya. Oke. SKCK ini tuh ya gitu kan ya. Ini data pribadi yang bersifat spesifik gitu ya. Nah, jenis satunya lagi adalah data pribadi yang bersifat umum, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang gitu ya. Oke, gitu saja ya video kali ini ya. Semoga memang nanti itu, kalau menurut saya pinjol-pinjol ini sudah mulai ketar-ketir ya melihat UU PDP ini gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.